Shalom FGF, selamat pagi. Senang rasanya saya Jessica Pantau dapat menjumpai saudara semua pada online service kita hari ini. Saya percaya online service hari ini pasti memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti online service dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir dimanapun kami berada, dan Engkau sudah memberkati ibadah online kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, jemaat FGF Kudus. Mari sama-sama tepuk tangannya. Kita mau memuji nama Tuhan. Allah alam semesta melintas selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. Ku memujimu Tuhan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Sama-sama. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. Ku memujimu Tuhan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertai. Sama-sama kita nyanyikan. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencana-Mu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku.
ku berserah. Jadilah jalanku, bawaku di dalam-Mu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita sama-sama kembali dalam online service kita. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, hari ini di minggu pertama bulan Oktober, saya mau menyampaikan bahwa kita belum bisa beribadah di gedung gereja ini secara bersama-sama. Paling tidak sampai akhir Oktober kita masih akan tetap melakukan ibadah secara online. Oleh karena itu saya mendorong kita semua untuk mari kita buat komitmen untuk membangun kehidupan rohani kita semuanya. Dimulai dengan mari kita berkomitmen untuk secara bersama-sama kita melakukan ibadah secara online dari rumah-rumah kita di jam 9 pagi setiap hari Minggu. Dan jangan menunda-nunda jam ibadah kita. Saya berdoa mulai hari ini untuk semua kita, mari beribadah bersama-sama di rumah-rumah kita. Sekali lagi di jam 9 pagi, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Kemudian buatlah komitmen untuk kita terus membangun kehidupan rohani kita setiap hari dengan kita memiliki jadwal di mana kita baca Alkitab secara teratur, bangun kehidupan doa kita, dan mengajak saudara untuk bergabung dalam live worship di setiap jam 9 malam. Ya, 30-40 menit kita berdoa menyembah Tuhan dan dengar renungan singkat. Saya percaya komitmen-komitmen tersebut akan terus menambahkan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini saya akan berbicara tentang next level. 2 bulan ini kita berbicara tentang the game plan. Dalam setiap game pasti ada level yang mudah, kemudian terus naik sampai menjadi level yang paling sulit. Saudara dikasih Tuhan, level yang mudah itu mudah untuk mengerjakan ataupun memainkan sebuah game. Tapi ketika levelnya semakin naik, maka akan semakin menambah kesulitan bagi kita untuk
memainkan sebuah permainan. Makanya butuh begitu banyak bantuan dan hal-hal yang mungkin Anda paham, Anda yang suka main game. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan percayakah saudara bahwa Tuhan mau kehidupan kita tidak tinggal di zona nyaman, tapi terus mengalami yang namanya pertumbuhan. Semakin naik, bukan turun. Bukan semakin berputar, tapi semakin naik. Dunia mungkin mengatakan bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang di bawah, kadang di atas. Tapi Alkitab berkata kepada kita semuanya, saudara dikasih Tuhan, bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ingat, engkau tetap naik, bukan turun, bukan juga berputar, saudara ya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi mendengar, melakukan, dan melakukannya dengan setia, kata Alkitab, maukah kehidupanmu akan mengalami yang namanya next level, ada di level berikutnya, tidak sama hidupnya. Dari sejak engkau mengenal Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan kemudian sampai hari ini waktu Anda mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa bahwa kita semua telah mengalami yang namanya next level, mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan menginginkan kita anak-anaknya terus bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita semuanya. Buah-buah itu yang juga bisa kita sebut next level, karena ketika orang lihat kita, mereka melihat sebuah perubahan. Dulu kita yang seperti ini, tapi sekarang kita yang seperti begini. Ya, menjadi terang, menjadi garam, menjadi inspirasi yang orang bilang hidup kita berbeda 180 derajat. Saudara dikasih oleh Tuhan, perubahan tentu dimulai daripada bagaimana Anda punya kemauan, punya niat, punya semangat untuk melihat sebuah perubahan yang semakin berbeda, sebuah kehidupan yang semakin bertumbuh. Nah, zona nyaman memang enak, tapi zona nyaman adalah racun bagi sebuah pertumbuhan. Tidak ada orang tua yang mau terus menggendong anaknya tanpa mengajarkan dia berjalan. Pada waktu dia lahir, tumbuh terus merangkak, dan kemudian belajar jalan. Demikian normalnya. Tapi mungkin kalau orang tua terlalu sayang dengan anaknya, nggak mau mengajari anaknya untuk jalan, karena untuk anak kita mulai belajar jalan, dia penuh dengan kesulitan. Mungkin jatuh bangun dia dalam waktu dia belajar berjalan. Tapi orang tua yang sayang sama anaknya, dia akan biarkan anaknya jatuh bangun. Ada mungkin yang luka, ada yang mungkin sampai lecet, dan lain sebagainya untuk dia belajar jalan. Tapi satu ketika kaki-kakinya, otot-ototnya, tubuhnya telah menyesuaikan diri, maka dia ada di level berikutnya. Dia lagi tidak merangkak, tapi dia bisa berdiri, dan kemudian dia bisa berjalan. Setelah dia berjalan, dia akan mulai belajar berlari. Sehingga kita para orang tua yang punya anak-anak waktu mereka masih kecil, dari belajar jalan dan kemudian lari, kita akan sangat kesulitan menjaga mereka. Karena mereka nggak mau lagi jalan, mereka maunya lari. Tapi nggak berhenti di situ, ada banyak hal yang lain yang harus terus bertambah naik dalam pertumbuhan seorang anak. Nah, untuk memberi gambaran kepada saudara, Paulus juga mengatakan hal tersebut tentang kerohanian, tentang karakter, tentang bagaimana hidup ini seharusnya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, jadi next level membutuhkan sebuah komitmen, kemauan yang keras. Bahkan Anda harus berkorban. Anda harus sungguh-sungguh untuk punya kerinduan untuk mengalami sebuah perubahan, untuk meninggalkan apa yang lalu dan kemudian berjalan kepada apa yang baru. Meninggalkan apa yang lalu dan fokus kepada apa yang di depan kita semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, naik ke next level atau ke level selanjutnya berarti kita tidak lagi berada di level nyaman sekali lagi. Ya, tapi kita ada di level yang menjadi
baru, ada tantangan baru di situ. Ya, ada hambatan baru, ada musuh yang baru mungkin. Tapi biasanya di level berikutnya ada kekuatan yang baru. Ya, ada penyediaan yang baru, ada bantuan yang baru. Sesuai dengan level yang kita berada, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, next level merupakan perjalanan kehidupan rohani menuju kedewasaan dalam segala hal dalam kehidupan ini. Sehingga dalam secara kerohanian kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah itu tujuan paling utama kita ada di muka bumi sampai hari ini? Bahwa kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Sehingga semakin hari kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kita akan belajar dua hal sederhana. Untuk bagaimana Anda dan saya mengalami apa yang namanya next level. Yang pertama, pastikan bahwa Anda selaras ya dengan apa maunya Tuhan. Tuhan punya rencana indah bagi Anda dan saya. Tuhan punya rencana ajaib, dan rencana Tuhan buat saya dan buat saudara adalah rancangan luar biasa. Hari esok yang penuh dengan pengharapan. Selama Anda dan saya ada di muka bumi ini, rencana Tuhan terus berjalan buat saya dan buat saudara semuanya. Namun membutuhkan sebuah sikap di mana Anda memilih untuk menjadi orang yang selaras dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Anda suka main game, biasanya ada sebuah aturan demi aturan yang Anda harus ikuti dalam setiap game yang Anda mainkan. Bahkan kadang-kadang di level-level berikutnya, di mana permainan menjadi semakin sulit, Anda harus memahami dengan jelas cara mainnya. Menggunakan bantuan demi bantuan. Bahkan kalau Anda main secara tim, Anda harus saling support satu dengan yang lain untuk Anda mendapatkan kemenangan secara bersama-sama. Ya, poinnya adalah mengikuti aturan atau hidup selaras dengan apa yang Tuhan perintahkan. Filipi 1 ayat yang ke-27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan dia menulis ini pada waktu dia sedang ada di penjara. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara dikasih oleh Tuhan, selaras atau berpadanan yang bisa diartikan bersesuaian, harmonis, selaras. Saya bisa simpulkan begini, bahwa berpadanan dengan Injil atau selaras dengan apa yang Tuhan perintahkan adalah sebuah gaya kehidupan yang dimana setiap kata, pikiran, rasa, dan lakumu, tingkah lakumu selaras, sejalan, saudara dikasih Tuhan, segaris dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, satu dengan kehendak Tuhan, satu dengan rencana Tuhan, dan tetap hidup seperti itu di musim apapun juga. Bukankah kata-kata ini, di mana kita harus mendengar dan melakukan setiap kebenaran, adalah kata-kata yang sering muncul kepada perjalanan orang Israel menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Bahkan pada waktu Musa akan digantikan oleh Yosua, Anda akan menemukan di sana kata-kata di mana Yosua harus betul-betul mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tidak boleh berjalan ke kiri atau ke kanan, tapi lurus. Yang di mana Tuhan sedang menginginkan Yosua hidupnya ada di jalannya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Dan ketika semua itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Anda tahu bersama-sama, saudara dikasih Tuhan, ketika 12 pengintai diperintahkan Musa untuk mengintai tanah perjanjian, Anda tahu sangat kisahnya, di mana 10 pengintai tidak hidup sebagaimana atau tidak selaras dengan apa yang seharusnya firman Tuhan yang datang kepada mereka. Kata Alkitab, mereka membawa kabar busuk yang membuat justru bangsa Israel memberontak kepada Tuhan dan berkata bahwa mengapa Musa memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan.
Mengapa mereka nggak mati saja di padang gurun? Jadi 10 orang yang hidup tidak selaras dengan firman Tuhan membawa satu bangsa berontak kepada Tuhan. Dan Anda tahu sama-sama di kisah itu bahwa 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan. Dihitung Tuhan 1 hari 1 tahun. Sehingga mereka berputar kembali di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dalam kisah itu Anda tahu bahwa Yosua dan Kaleb tetap selaras dengan memperkatakan bahwa kita akan masuk, kita akan merebut, Tuhan menyertai kita. Dan yang terjadi demikian, 2 orang ini masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, merebut tanah yang Tuhan janjikan. Saudara, begitu penting untuk Anda hidup di level berikutnya dengan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Hal yang sederhana yang saya mau sampaikan hari-hari ini, sekali lagi mungkin berkali-kali saya sampaikan, di tengah-tengah musim yang tidak mudah ini, ketika mulut orang lain sering memperkatakan apa yang buruk, sering memperkatakan apa yang tidak baik, ketika begitu banyak orang yang mungkin sudah menyerah, orang sudah putus asa, namun Anda yang ada di level berikutnya melakukan apa yang berbeda. Musim yang sulit sama dengan sebuah permainan yang sulit di level yang naik. Tapi ketika Anda berhasil melalui musim yang sulit, biasanya Anda akan masuk ke level berikutnya. Dan saya berdoa semua Anda dan saya hari-hari ini, ketika melewati pandemi yang telah berdampak kepada begitu banyak hal dalam kehidupan kita, Anda bukan kalah. Anda gak menyerah, Anda gak mundur, tapi Anda terus selaras dengan apa kata firman Tuhan. Lakukan aja apa kata firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, katakan apa yang baik tentang kehidupanmu, tentang keluargamu, karena mulutmu adalah nabi masa depanmu. Katakanlah bahwa engkau akan dapat melalui musim ini. Katakanlah bahwa keluargamu akan berhasil melalui situasi sulit ini. Mungkin pekerjaan dan usahamu sedang dalam kesulitan. Katakanlah bahwa Tuhanlah yang akan menolongmu. Tuhanlah yang akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap situasi burukmu. Saudara, di level ini, di musim ini sekali lagi, kita sedang diajarkan Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata tadi kepada kita semuanya dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Aku tidak datang, aku mendengar, kata Paulus, bahwa engkau teguh berdiri dalam satu roh dan sehati. Perhatikan kata-kata ini. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ingat, ayat ini datang kepada jemaat yang ada di Filipi, tidak kepada pribadi-pribadi saja, tapi datang kepada sekumpulan orang percaya yang kata Paulus, ya, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi pertumbuhan rohani sangat membutuhkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, orang-orang yang ada di sekitar Anda dan saya untuk bekerja, berjuang, sehati, sejiwa untuk melihat sebuah pertumbuhan, sebuah peningkatan, sebuah level yang berikutnya. Artinya tidak akan pernah pertumbuhan terjadi dalam konteks hidup bersama ketika Anda hanya hidup sendiri. Apalagi Anda mulai berkata bahwa Anda gak butuh orang lain. Padahal dalam banyak kisah dan dalam banyak pengalaman kehidupan kita justru banyak tantangan pertumbuhan terjadi ketika kita ada di sekumpulan orang-orang percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Namun kata kunci yang saya mau ambil di sini adalah setelah kita selaras dengan firman Tuhan, yang kedua kita harus saling support satu dengan yang lain. Tidak ada jalan lain untuk Anda hidup bersama, mengalami pertumbuhan secara bersama-sama, kalau Anda tidak saling support, saling membantu, saling encourage, menguatkan satu dengan yang lain.
dimulai dari kehidupan di rumah-rumah kita semuanya. Apakah sampai hari ini dalam kita menghadapi pandemi ini kita adalah orang-orang yang saling mendukung, saling mensupport, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Sering saya berkata bahwa hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita sebagai gereja yang sesungguhnya tidak ada di 4 tembok gereja, berdiam, dibatasi, orang luar tidak bisa melihat. Kita mungkin menjadi sangat rohani ketika ada di 4 dinding tembok gereja ini. Tapi kita menjadi sangat rohana ketika kita ada di jalan, ketika kita ada di rumah. Namun saya percaya hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menjadi gereja yang sesungguhnya dimulai dari rumah kita. Di mana di rumah-rumah kita menjadi rumah di mana orang-orang yang ada di dalamnya saling mendukung, saling menguatkan, saling support, saling mendoakan. Kepala-kepala keluarga menjadi imam untuk bawa istri, anak-anak untuk semakin melekat dan mendekat kepada Tuhan. Keluarga-keluarga memutuskan untuk buat komitmen baru. Paling tidak setiap hari Anda punya waktu untuk baca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan bersama-sama. Karena support itu penting. Bahkan kata-kata yang dimana Anda ucapkan kepada orang yang ada di sekitarmu, dimana kata-kata itu adalah kata-kata kehidupan, kata-kata harapan, itu akan pasti mendukung dia, itu akan pasti menguatkan dia. Sekali lagi dimulai dari rumah-rumah kita. Mari para suami dukung istrimu, kuatkan istrimu, sayangi istrimu, doakan dia. Hai istri-istri, sayangi suamimu, hormati suami, doakan dia, dukung dia. Saudara dikasih Tuhan, para orang tua mulai dukung anak-anak kita. Yang saya percaya bahwa anak-anak kita juga mungkin mengalami pergumulan di masa-masa kalau mereka sekolah secara online. Dan ada dinamika baru di mana mereka sekolah seperti tidak biasanya. Dan berbulan-bulan ini mereka menyesuaikan diri untuk belajar secara online. Pikir saya di awal bahwa mungkin akan jauh lebih mudah, tapi juga tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. Ada tantangan-tantangan yang ditemukan ternyata ketika sekolah secara online. Ya, dimulai mungkin Anda mulai protes dengan besarnya biaya kuota yang harus Anda sediakan di awal-awal pandemi ini. Tapi mungkin dalam 1-2 bulan ini mungkin banyak teman-teman yang sekolah atau anak-anak kita yang sekolah dapat dukungan dana dari pemerintah, dari sekolah untuk beli kuota untuk belajar secara online. Tapi anak-anak kita butuh dukungan kita. Ayo kita doakan anak-anak kita. 2 hari yang lalu setelah live worship, saya ajak anak-anak saya untuk berdiskusi membicarakan hasil UTS mereka. Saudara dikasih Tuhan, saya adalah orang tua yang tidak pernah menuntut anak-anak saya untuk juara 1 di kelas. Tidak pernah. Karena saya tahu untuk menjadi juara 1 tidak semua anak bisa. Karena yang juara 1 pasti cuma 1 orang. Yang saya mau katakan bahwa saya selalu mendukung anak-anak saya, mensupport mereka untuk menaikkan level mereka. Kalau nilai mereka saya pandang kurang, ya, saya akan ajak mereka berbicara. Seperti 2 malam yang lalu saya berkata bahwa ya nilai-nilai kalian itu masih bisa ditingkatkan. Saya tanya sama mereka, ya percaya enggak kalian bahwa nilai-nilai yang kalian dapatkan ini masih bisa ditingkatkan? Saya nggak menuntut anak-anak saya untuk semua mata pelajaran mereka mendapatkan 95 contohnya, 98, enggak. Sesuai dengan kemampuan yang mereka punya. Namun ada hal-hal yang dimana kita para orang tua harus ya bersama-sama berbicara dengan anak-anak kita, tidak untuk menghakimi, tidak untuk marah-marah, tapi untuk menemukan solusi bersama-sama dan membangkitkan gairah mereka, semangat mereka untuk belajar lebih lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan, dan saya senang bahwa dalam setiap kami berbicara ya bersama saya dan istri saya Bu Esther, ya kami sekali lagi tidak sedang memarahi mereka, tidak sedang memperkatakan apa yang buruk, tapi justru membuka cara berpikir mereka untuk bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, yang mereka bisa maksimalkan kemampuan mereka. Ya, saudara dikasih Tuhan, dan biasanya dalam setiap akhir dari apa
yang kami diskusikan, kami selalu mendoakan mereka, ya, melepaskan berkat buat anak-anak kami, memeluk mereka, dan supaya mereka tidak merasa bahwa kami orang tua sedang menghakimi mereka. Tapi kami memposisikan diri sebagai orang tua yang mengasihi mereka, yang menjadi teman mereka, ya, menjadi orang yang selalu bersama-sama dengan mereka di saat-saat yang tidak baik sekalipun. Saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, begitu penting untuk kita menjadi orang-orang, dimulai dari rumah-rumah kita, untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Anak-anak, dukung orang tuamu. Jangan banyak menuntut, ya, jangan banyak minta ini, minta itu, kalau mungkin memang orang tua kita tidak ada dalam posisi bisa melakukan. Justru anak-anak, saya mendorong siapapun Anda, dimanapun Anda berada, untuk menjadi orang-orang yang lebih bersemangat dalam belajar, ya, mengembangkan setiap, ya, kreativitasmu untuk menjadi anak-anak yang kreatif, ya, dan doakan papa mama, ya, doakan orang tua, supaya mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Intinya di rumah-rumah kita, siapapun Anda, mari kita saling mendukung, saling mendoakan, saling support, ya, saling bertumbuh bersama-sama, berjuang bersama-sama. Tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang menyalahkan. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara ini, gara-gara itu. Saya percaya Tuhan mau di rumah-rumah kita menjadi gereja yang sesungguhnya, di mana setiap orang yang hidup di dalamnya saling mendukung. Karena kalau Anda melakukan yang sebaliknya, saling menggigit, saling menghakimi, saling menjatuhkan, kalau itu dalam konteks kesatuan, bukankah yang akan terjadi perpecahan? Bukankah yang akan terjadi adalah kehancuran? Bukankah akan lahir, ya, kehidupan orang-orang yang memiliki kepahitan, kebencian? Berapa banyak keluarga yang hancur hari-hari ini karena memendam kemarahan, memendam kebencian, karena diperlakukan buruk, karena dikata-katain yang tidak baik. Saya berdoa hari ini setiap keluarga yang mendengarkan kebenaran ini, terjadi pemulihan di rumah-rumah saudara, di mana setiap orang membangun kehidupan mesbah doa, membangun kehidupan bersama yang saling mendukung, saling mensupport, supaya keluarga kita mengalami yang namanya next level. Dan pada waktu Anda ada di next level, tersedia begitu banyak berkat, banyak penyediaan, banyak support yang akan dilakukan Tuhan buat kita semuanya. Galatia 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya kamu saling membinasakan. Menggigit, menelan, atau sama dengan saling tidak mendukung, ya, justru akan terjadi kehancuran di rumah-rumah kita. Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Untuk supaya terjadi next level, hal yang pertama, Anda harus hidup selaras dengan apa kata Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. Hal yang kedua, kita harus saling mendukung. Pertumbuhan rohani dalam konteks kebersamaan, kita butuh orang lain. Bahkan sekalipun orang yang mungkin memperlakukan Anda dengan tidak baik, sebenarnya, izinkan saya berkata ini, sedang menolong Anda untuk terus ada dalam rencana Tuhan. Anda mungkin sulit memahami kata-kata ini. Bagaimana mungkin orang yang membenci saya, bagaimana mungkin orang yang merugikan saya sedang menolong saya. Masih ingatkah Anda kisah tentang Yusuf? Kakak-kakaknya menjual dia, dibeli Potifar, difitnah istri Potifar, masuk penjara, dilupakan. Dari anak yang disayang papanya Yakub, menjadi budak di negeri yang jauh. Tapi justru kakak-kakaknya, istri Potifar, apa yang terjadi di penjara bagi Yusuf sebenarnya adalah orang-orang dan kondisi-kondisi yang menolong Yusuf sampai ke tempat yang Tuhan sedang rencanakan dia berada, jadi penguasa di Mesir. Teman-teman, mungkin teman-temanmu atau siapapun yang mungkin melukaimu, merugikanmu,
atau situasi buruk yang mungkin kita sedang alami. Jangan pandang itu sebagai situasi yang sedang menghancurkanmu. Jangan pandang itu sebagai orang yang mungkin mencelakai. Bisa saja mereka itu sedang menolong Anda untuk terus ada di jalannya Tuhan dan berada di rencana yang Tuhan sedang siapkan buat Anda dan saya. Wow. Memperkatakan ini saya begitu merasakan kekuatan Tuhan mengalir dengan luar biasa untuk menguatkan saya dan menguatkan semua saudara. Kalau hari-hari ini ada situasi, ada orang, ada perlakuan buruk datang kepada Anda, responi itu dengan baik. Karena orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan adalah orang-orang yang mampu menghadapi situasi apapun juga. Hari ini sebelum kita berdoa dan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, hal yang perlu kita ingat selalu, bahwa dalam next level permainan tersebut membutuhkan fokus. Membutuhkan fokus. Karena dalam setiap dinamika kehidupan ada banyak gangguan, ada banyak godaan yang membuat Anda kehilangan fokus, yang membuat Anda tidak perlu lagi memahami atau tidak mengerti lagi apa rencana Tuhan. Anda harus fokus untuk mengerjakan apa bagian, fokus kepada apa kata firman Tuhan. Jadikan perlombaan dalam setiap permainan demi permainan untuk mengalami next level, saudara dikasih Tuhan, sebagai fokus utama ya untuk Anda kerjakan, sebagai prioritas utama untuk Anda selesaikan dalam kehidupan Anda semuanya. Kita tidak akan pernah mengalami next level pada waktu kita terus memandang ke belakang. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemajuan dalam kehidupan ketika hidupmu selalu ada di masa lalu. Kita tidak akan pernah mengalami next level kalau kita hanya mau tinggal di zona nyaman. Padahal kehidupan next level membutuhkan kemauan, niat, kerja keras, banting tulang, mencucurkan air mata, ada pengorbanan. Tapi semua itu akan dihadiahi dengan sebuah kehidupan di level berikutnya. Juga kalau berbicara tentang kehidupan di level berikutnya, berbicara tentang kapasitas kepercayaan yang semakin diperluas. Dan saya percaya itu saat-saat di mana Tuhan semakin mempercayakan Anda dan saya hal-hal yang besar, di mana Anda dan saya bukan saja menikmati berkat besar, tapi juga menjadi orang-orang yang jadi berkat lebih besar lagi, lebih berpengaruh, lebih menjadi inspirasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya. Lupakan apa yang di belakang kita, fokus kepada apa yang di depan, dan teruslah mengalami kemajuan demi kemajuan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Siapkan roti dan anggur di rumah saudara, dan mari kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Mari bersama-sama engkau angkat roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini dan perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Saya percaya bahwa pada waktu Yesus mati di kayu salib, Dia telah melakukan segala sesuatunya untuk kita dengan tuntas sampai selesai. Juga saya percaya supaya Anda mempercayai bahwa segala level kehidupan kesulitan telah Yesus selesaikan di kayu salib. Segala level penderitaan telah Yesus selesaikan di kayu salib. Dia juga mau kita semua dalam kehidupan ini, setiap level kehidupan Anda selesaikan dengan baik.
karena tersedia kekuatan, kuasa, dan kemampuan untuk kita dapat melalui segala macam kehidupan. Mari makan sambil mengucap syukur dan mengingat tubuh Yesus Kristus yang terpecah-pecah untuk kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Kemudian Yesus mengambil cawan, meminumnya dan berkata, inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Darah perjanjian antara aku dengan engkau. Darah yang membeli semua kita dengan lunas dibayar. Darah yang proteksi kita dengan kuasa darahnya. Makasih ya Tuhan, terima kasih buat darah yang menguduskan kami, yang membeli kami. Terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu yang memproteksi kami. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu buat kami semua. Dalam setiap level kehidupan kami, bahkan dalam setiap musim yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Engkau ada bagi kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Kami mengucap syukur buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami meminum dengan iman sambil kami mengingat akan darah-Mu yang tercurah untuk semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum dengan mengucap syukur. Haleluya. Kirala bataka pasikara da balabara basa. Kirala balabata parala basikara da. Kirala balabala basikara la balabala basikara da. Terima kasih buat kuasa darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Yang hari ini kami mengingat bahwa segala sesuatu telah Engkau selesaikan di kayu salib. Oleh karena itu dengan iman kami berkata bahwa apapun level kehidupan yang sedang kami hidupi, yang sedang kami hadapi, kami tahu dapat kami hadapi bersama dengan Engkau. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang beri kami kekuatan. Kami berkata bahwa kami akan berhasil naik level. Kami akan berhasil dalam rencana Tuhan untuk kami terus berjalan maju, mengalami kemajuan, mengalami peningkatan. Secara rohani kami akan terus bertumbuh menjadi kuat. Secara karakter kami terus mengalami perubahan demi perubahan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan memelihara kami semakin dahsyat di hari-hari ini. Kami mengucap syukur dan biar setiap orang jemaat Tuhan yang sedang mengikuti online service ini, dimanapun engkau berada, Tuhan menjamah engkau semua. Tuhan melawat engkau semua. Tuhan mengurapi engkau semua. Terima berkat Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Diberkatilah engkau di rumah-rumahmu, tempat pekerjaanmu, di usahamu. Tuhan akan buat engkau semakin naik, bukan turun. Kau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Akan terus terjadi kemajuan dalam level kehidupan keluargamu. Hari-hari ini kau akan melihat pekerjaan besar Tuhan dinyatakan buat engkau. Teruslah mengerjakan bagian-bagian yang kau harus kerjakan selaras dengan firman Tuhan. Dan saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain. Terima berkat Tuhan, yang sakit engkau sudah disembuhkan. Yang lemah engkau sudah dikuatkan. Yang kekurangan Tuhan sudah berkati engkau dengan kelimpahan. Proteksi kuasa darah domba Allah memproteksi kita semuanya. Segala virus penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita akan terus mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam kita berjalan dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati semua kita hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan percayalah rencana Tuhan, rencana terbaik buat kita semuanya. Amin. Halo saudara, saya percaya online service hari ini sudah memberkati kita semua.
Dan saya juga percaya sepanjang minggu ini Tuhan pasti memberkati dan menyertai kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.